Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa semangat di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah Al-Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, hingga alhamdulillah sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah kepada Allah. Semoga segenap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga segala kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah kita dia maafkan dan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pintakan kepada Allah, semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, izinkan kami kru Asep Jalaluddin Bani Syahir Channel meneruskan kajian kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji, bagian yang ketiga. Semoga sebagaimana yang kami harapkan, kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama membacakan Fatihah supaya kita semua mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan la ruhi muallif hadzal kitab الشيخ الزرنوجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. آمين.
Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kami di sini akan meneruskan kajian bagian yang ketiga yang akan kami mulai dengan fasal fin niyati pada halaman ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif faslun ay hadha faslun. Faslun utawi iki kulah fasal suwiji fin niyati kang tetap in dalam nerangaken niat fi halit ta'allumi in dalam tingkah belajar. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang bagaimanakah niat yang benar pada saat kita belajar. Sebuah pasal yang sangat esensi, sebuah pasal yang sangat prinsipil, di mana semuanya akan berawal dari sini. Oleh karena itu, maka masalah niat ini adalah sesuatu yang tidak boleh salah, sesuatu yang tidak boleh menyimpang dan harus benar, apalagi kaitannya dengan masalah belajar ilmu. Summa la buddha nuli ora kena ora apa minan niyati niat fi zamani ta'allumil ilmi. Idhin niyatu karna utai niat hiya yo niat al aslu iku asal fi jami'il ahwali in dalam sekabehe pirang-pirang tingkah. Liqaulihi karena ucapan baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi ku tetap ingat Nabi as-salatu rahmatan wassalamu dan keselamatan. Innamal a'malu pastine utawi asahe pirang-pirang amal iku bin niyati kalawan pirang-pirang niat. Hadisun sahihun ay hadza hadisun sahihun utawi iki ku hadis kang sahih. Musannif berkata bahwa niat adalah sesuatu yang mesti ada dan mesti benar pada saat kita mempelajari ilmu. Kenapa? Karena niat itu adalah sebuah asal di dalam segala hal. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat. Di dalam mazhab Syafi'i innamal a'malu itu artinya ay innama sihatuha, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Jadi kalau amal niatnya enggak benar, maka amalnya juga enggak benar. Jika ada amal kemudian bahkan tidak menggunakan niat, maka amalnya bisa tidak sah. Maka peran amal ini, peran niat itu betul-betul sangatlah penting. Niat bisa membedakan antara sebuah amal dengan amal yang lain, tetapi juga niat bisa membedakan antara satu amal dengan yang bukan amal.
kita bisa membedakan antara ibadah zuhur dengan ibadah asar itu dari niatnya, karena pergerakannya sama, bacaannya sama, hanya waktu yang berbeda. Dan untuk membedakannya itu adalah di dalam niat, bahwa ini adalah asar, ini adalah zuhur. Kemudian yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah pun ada di dalam niat. Apakah orang ini sedang sholat, apakah orang ini sedang olahraga. Misalnya ada orang melakukan olahraga dengan gerakan-gerakan seperti sholat, maka dia bisa disebut sholat apabila memang niat untuk sholat. Tetapi apabila dia tidak berniat untuk melaksanakan sholat, dia hanya mengerjakan olahraga saja, tapi gerakannya seperti gerakan orang sholat, maka itu boleh-boleh saja. Cuma tidak disebut niat, tidak disebut sholat karena tidak ada niatnya. Maka peran niat itu sungguh sangat penting sekali. Terlebih sekali lagi kaitan dengan masalah ilmu. Bagaimana seharusnya kita berniat ketika kita untuk mencari ilmu? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Kam min amalin pirang-pirang utaya amal yatasawwaru kang kagambar apa amal bisurati a'malid dunya kalawan gambarane amal-amal dunya wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyati kalan bagusnya niat iku min a'malil akhirati setengah saking amal-amal akhirat. Rasul bersabda bahwa banyak sekali hal-hal yang pada zahirnya merupakan amal-amal dunia. Banyak sekali amal-amal yang pada zahirnya tergambar merupakan amal dunia. Kam min amalin yasiru bi surati amali dunia, tetapi dia berubah menjadi amal akhirat karena kebaikan niat. Begitu juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Begitu juga banyak amal-amal yang terlihat seperti amal akhirat, tetapi karena buruknya niat, karena tidak baiknya niat, karena tidak benarnya niat, maka amal-amal akhirat itu berubah menjadi amal dunia yang tidak berpahala. Kata Rasul sekali lagi, banyak sekali amal-amal yang kelihatan seperti amal dunia, seperti makan. Makan itu amal dunia. Tetapi ketika kemudian kita meniatkan makan itu untuk sebuah kebaikan, kita berniat dengan makan itu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba niatkan makan ini supaya hamba kuat untuk beribadah kepadamu, maka makan yang kita lakukan menjadi amal akhirat dan berpahala. Amal akhirat artinya jadi berpahala, ya, karena ditujukan untuk beribadah. Contoh lain, tidur. Tidur adalah amal dunia. Tetapi kemudian pada saat kita meniatkan tidur itu untuk kebaikan, ya Allah, hamba tidur ini supaya hamba bisa bangun malam, supaya hamba semangat untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan tahajud, berzikir di akhir-akhir malam, maka tidur yang kita lakukan menjadi amal akhirat dan berpahala. Tetapi sebaliknya, banyak amal-amal yang terlihat seperti amal akhirat,
tetapi karena niatnya tidak baik, karena niatnya buruk, maka menjadi sebuah amal dunia. Artinya amal yang kita lakukan yang bernilai baik itu menjadi hampa, tidak memiliki pahala sama sekali. Seperti ada orang melakukan sedekah tapi karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Seperti orang yang melakukan ibadah tetapi niatnya karena ingin mendapatkan pujian, karena niatnya ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka apa yang dia lakukan itu menjadi amal dunia. Artinya meskipun namanya sedekah tetapi tidak memiliki pahala sama sekali karena salah niat. Disinilah pentingnya yang disebut dengan niat itu. Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu wa yanbaghi lan sayogyane atau sapatute apa yanwiya yen taniat sapa al-muta'allimu wong kang belajar bi talabil ilmi kalawan nyupri ilmu ridallahi ta'ala, niat ridha ing ridhone Allah Ta'ala, wa darul akhirati lan ing umma akhirat, wa izalatal jahli lan ing ilang-ilangaken kebodohan, an nafsihi saking awak dhewe si uwang, wa an sairil juhali lan saking sakarine pirang-pirang wong kang bodoh, wa ihya ad-dini lan niat ing ngurip-ngurip agama, wa ibqa al-islami lan ing niat netepaken agama. Fa inna baqa al-islami karena semangka setemene tetepe Islam iku bil ilmi kelawan ilmu, wala yasihu lan ora sah apa zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli in dalam sertane kebodohan. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, ketika niat itu memiliki peran yang sangat penting, ketika niat itu sangat menentukan hasil akhir dari apa yang kita lakukan, maka disinilah seyogyanya, seharusnya orang-orang yang belajar, apalagi belajar ilmu agama, dia harus betul-betul niatnya yang lurus, niat-niat yang memang dibenarkan di dalam agama. Di sini Syekh Az-Zarnuji sebagai pengarang mengatakan bahwa niat yang benar adalah, salah satunya adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Niat mendapatkan ridha Allah itu adalah sebuah niat yang paling tinggi, yang paling murni. Seyogyanya apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, niatkanlah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha Allah itu segalanya. Ketika Allah sudah memberikan ridhanya, maka apapun yang kita lakukan akan diterimanya. Apapun yang kita lakukan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kita dan bagi orang lain. Kemudian ada lagi orang yang berniat wa darul akhirati, untuk kebahagiaan akhirat, untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Wa izalata jahli, dan niat juga untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Berniat lagi untuk ihya ad-din, untuk menghidup-hidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan supaya Islam tetap berkibar di dunia ini. Kenapa?
fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena tetapnya Islam itu dengan ilmu. Semakin banyak orang-orang yang berilmu di dunia ini, maka Islam akan semakin harum. Tentu saja orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang dengan ilmunya dia mau mensyiarkan agamanya. Orang-orang yang dengan ilmunya dia mau menjaga agamanya. Maka insya Allah ketika orang-orang seperti itu banyak, maka Islam akan masyhur di dunia ini. Islam akan ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tetap berkibar, Islam akan tetap tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Ketika orang-orang yang berilmu menjaga agama ini dengan kebaikan, menjaga agama ini dengan syiar-syiarnya, mengenalkan agama ini yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Tetapi sebaliknya saudaraku, ketika banyak orang-orang yang berilmu kemudian tidak mensyiarkan agama, tidak mendakwahkan agama Islam ini dengan sebagaimana gambaran Islam rahmatan lil alamin, ini sangat sulit. Ketika Islam kemudian menyebar kemana-mana dengan cara akhlakul karimah, dengan mengedepankan akhlakul karimah, dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan kejiwaan persuasif, maka ketika sebaliknya kemudian Islam tidak menggambarkan kedamaian, tidak menggambarkan akhlakul karimah, dibawa dengan tidak menggambarkan sesuatu yang menggambarkan rahmatan lil alamin, maka Islam akan sulit untuk diterima, untuk disiarkan kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Islam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita doakan orang-orang yang berilmu di bangsa kita, di negara kita ini, betul-betul mengamalkan ilmunya, menjaga agamanya, menggambarkan agamanya dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa Islam itu datang membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, pada saat anak kita belajar, pada saat kita belajar, maka niatkanlah. Pertama adalah mendapatkan ridha Allah, kemudian kita berniat juga boleh untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, untuk mensyiarkan agama, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri maupun kebodohan pada orang lain. Kenapa? Karena syiarnya agama, tetapnya agama Islam itu dengan ilmu. Disinilah kenapa para kiai, para alim ulama konsen dan fokus untuk mengajak ngaji, ya, untuk mengajak masyarakat, terutama orang-orang yang awam, untuk mau belajar, untuk mau mengaji. Terbukti dengan banyaknya pengajian-pengajian rutin yang dilakukan di masyarakat. Ini tujuannya adalah supaya masyarakat bisa mengerti, bisa tahu tentang agamanya, dan apapun yang terdapat di dalam agama, terutama menyangkut tentang kewajiban-kewajiban dirinya sebagai hamba kepada Tuhannya. Wala yasiru zuhdu wa taqwa ma'al jahli, maka zuhud, ketakwaan itu tidak sah jika disertai dengan kebodohan. Karena kita tahu kalau orang bodoh pada saat dia melakukan
ibadah, maka jangan-jangan apa yang dia lakukan ketika orang bodoh itu bisa terjadi kesalahan, dan pada saat salah itulah yang akibatnya menjadi fatal. Nah, oleh karena itu mari kita ajak masyarakat terutama yang masih awam untuk terus mau belajar, untuk terus mau mengaji, terutama kaitannya dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Wan syadalan ngalagu akan sapa Syekh al-Imamu kang jadi Imam al-Ajallu kang Agung Burhanuddin Syekh Burhanuddin sahibul hidayah syiaran ing siiran li ba'dihim maring sebagian ulama. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Fasadun iku kerusakan kabirun kang gede alimun utawi wong alim mutahatikun kang gawe kerusakan wa akbaru lan iku leuwih gede minhu tinimbang alimun mutahatikun jahilun uti wong kang bodoh mutanasikun kang nglakoni ibadah. Seorang imam, seorang ulama, seorang alim menggambarkan di dalam sebuah syairan bahwa akan terjadi kerusakan di muka bumi ini seandainya orang-orang yang memiliki ilmu itu berbuat yang tidak baik. Ketika orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, atau justru sebaliknya ilmunya dipakai untuk menipu rakyat, ilmunya dipakai untuk menipu umatnya, ini adalah sebuah hal yang sangat berbahaya sekali. Ketika banyak orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu mengutak-atik angka dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan pribadi dan keluarganya, ini sangat berbahaya sekali. Karena akan terjadi kerugian yang besar pada negara. Juga akan terjadi kerugian besar pada umat ketika orang alim, orang yang pintar membolak-balikan kata, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah sesuatu yang hanya untuk menarik mereka, hanya untuk menarik para murid-murid untuk melakukan sesuatu. Ketika memang apa yang dia sampaikan itu bertolak belakang dengan ajaran yang sebenarnya, itu adalah sangat berbahaya sekali. Ketika ada orang alim berbuat kerusakan, ketika ada orang alim justru memutarbalikkan ilmunya dan pemahamannya, itu sangat berbahaya sekali bagi masyarakat. Tetapi ada yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu jahilun mutanasikun, orang bodoh yang melakukan ibadah. Artinya ketika ada orang awam, ketika ada orang bodoh, dia mengerjakan ibadah, ternyata ibadahnya salah, itu yang lebih berbahaya ketimbang orang alim yang mutahattikun itu. Kenapa? Karena ketika ada orang bodoh kemudian mengerjakan ibadah, dia salah ibadahnya, ya baik salah niatnya atau salah apapun, yang namanya juga orang bodoh, maka akibatnya akan ditimbulkan sungguh besar sekali. Mungkin orang bodoh menyangka bahwa dia itu adalah ibadah, sedang ibadah, tapi ternyata karena ibadahnya salah, justru dia melakukan sesuatu yang menentang Allah. Setelah melakukan sesuatu yang dianggap durhaka kepada Allah, repotnya lagi orang bodoh akan berpikir dia banyak amalnya sehingga dia sombong, merasa paling besar, paling banyak amalnya, padahal selama ini apa yang dia lakukan tidak benar. Maka ketika ibadahnya tidak benar,
sungguh berbahaya, karena dia justru bukan dianggap ibadah tetapi menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang bodoh yang mutanasik, yang sombong, tidak mau belajar, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak dibenarkan menurut syariat, ini bahayanya lebih besar daripada orang alim yang berbuat kerusakan. Kenapa? Karena orang alim itu dia masih mengerti tentang apa yang dia lakukan. Orang alim mengerti tentang akibat yang terjadi, sehingga ada kemungkinan dia akan sadar. Tetapi ketika orang bodoh yang melakukan ibadah, dia tidak tahu apa yang dia lakukan ternyata bukan ibadah. Dia tidak tahu bahwa ibadah yang dia lakukan justru menyebabkan dia berdosa kepada Allah. Orang bodoh tidak tahu. Maka inilah kenapa di dalam syair ini bahwa orang bodoh yang melakukan ibadah akibatnya lebih besar daripada orang alim yang mutahattik. Uma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Huma fitnatun, keduanya adalah fitnah, fil alamina, di alam ini. Azimatun, fitnah yang besar, liman bihi ma fi dinihi yatamassaku, bagi orang-orang yang mengikuti mereka di dalam agamanya. Jadi orang alim yang mutahattik, orang alim yang berbuat keburukan, orang-orang bodoh yang suka ibadah, yang tidak mau belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan ibadahnya. Kedua orang ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang mengikutinya, karena mereka melakukan kejahatan yang justru mereka tidak sadari, terutama bagi orang-orang bodoh yang melakukan ibadah. Oleh karena itu, waspadalah saudaraku, waspadalah saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada. Saat ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang justru mengajak kepada kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, atau saat kita melihat orang bodoh, orang awam, ya, yang melakukan ibadah padahal dia bodoh melakukan ibadah, dan kita tahu bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah tidak benar menurut syariat. Ketika kita bertemu dengan kedua orang seperti ini, waspadalah. Kenapa? Karena mereka adalah fitnah yang besar bagi orang-orang yang mengikutinya. Harus kita waspadai dan harus kita sikapi. Kita berikan arahan, kita ajak mereka kepada sesuatu yang sebenarnya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, wa yanwiya lan yantaniyat sapa talibul ilmi bihi kalawan ta'allum asyukra ing syukur ala ni'matil aqli ngatas nikmat akal, wa sihhatal badani lan ing sehat badan. Wa yanwi bihi, orang yang belajar ilmu, wa yanwiya, ya atap kepada yanwiyal muta'allim, wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil akli wa sihhatal badani. Kemudian orang yang belajar juga dia harus meniatkan bahwa dia bersyukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Jadi pada saat kita bisa belajar
pada saat kita bisa mendalami ilmu, ya, maka salah satu niat yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat akal. Allah berikan akal kepada kita, karena dengan akal inilah kemudian kita bisa belajar, karena dengan akal inilah kita bisa memahami apapun dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bersyukur karena kita diberikan akal, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian juga kita niatkan untuk sehatal badan, bersyukur atas nikmat bahwa badan kita diberikan kesehatan. Karena pada saat kita sebaliknya diberikan rasa sakit, maka tentu saja dalam posisi sakit itulah kita tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Orang yang sehat bisa belajar, orang yang sehat bisa datang ke pengajian, orang sehat bisa datang ke majlis taklim, orang sehat bisa datang ke majlis zikir, orang sehat bisa ikut di dalam halaqatul ilmi, ya, bersama dengan orang-orang alim, bersama dengan orang-orang saleh, sementara orang sakit tidak bisa. Oleh karena itu, salah satu niat yang bisa diucapkan atau digetarkan oleh kita pada saat kita belajar adalah niat bersyukur atas nikmat akal dan niat bersyukur atas sehatnya badan kita. Karena ini termasuk adalah nikmatun azimah, nikmat yang besar. Dan kita tahu bahwa pada saat kita mendapatkan nikmat, maka seyogyanya sikap kita adalah bersyukur atas nikmat itu. Karena sering saya katakan, ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bukan saja mengikat nikmat itu supaya ada terus pada diri kita, tetapi dengan bersyukur nikmat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu pada kalian. Tetapi wala in kafartum, tetapi seandainya kalian kufur atas nikmatku, tidak mau bersyukur atas nikmatku, wala in kafartum inna azabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azabku itu sangat keras, sangatlah pedih. Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah dengan ancaman azab yang sangat berat. Oleh karena itu, pada saat kita bisa belajar kaum muslimin, pada saat kita bisa datang ke majlis ilmu, maka bersyukurlah atas nikmat akal dan nikmat sehat badan ini. Redaksi berikutnya, wala yanwiya bihi iqbalan nasi wala istijlaba khitamid dunya, wala yanwiya lan yenta ora niat sapa talibul ilmi bihi kalawan ilmu, belajar ilmu, ta'allumil ilmi, iqbalan nasi ing madepi manusia, wala istijlaba hitamid dunya lan ora ing narik barang-barang dunia, walal karamatalan ora ing narik kemuliaan, dan ing kemuliaan inda sultanin dalam sandingannya sultan, wa gharihi lan liyane sultan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang belajar, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diniatkan pada saat kita akan belajar ilmu. Yang pertama adalah wala yanwiha bihi iqbalan nas. Pada saat kita belajar, saudaraku, tidak boleh kita berniat untuk menghadapi manusia. Misalnya kita berniat, saya mau belajar ini untuk menghadapi dia, saya mau belajar ini untuk
menantang dia berdebat. Saya belajar ini supaya saya bisa melawan dia. Saya belajar ini supaya saya bisa menandingi dia. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya ikbaran nas, maka tidak boleh kita lakukan. Kemudian wala istijlaba hutamid dunya, dan juga tidak boleh untuk menarik harta dunia. Kita tidak boleh pada saat belajar berniat supaya kita dapat harta dengan ilmu kita itu. Misalnya kita belajar ilmu agama, kita belajar ilmu hadis, kita menghafalkan ilmu hadis, tujuannya biar kita menjadi seorang penceramah yang banyak uangnya, biar kita menjadi seorang yang bisa berpidato dengan niat untuk menakrib atau untuk mendapatkan keuntungan duniawi, atau kita belajar ilmu-ilmu biar kita menjadi seorang pejabat. Itu adalah menarik harta-harta dunia. Seperti itu, niat seperti itu hukumnya tidak boleh. Kemudian kita belajar ilmu tetapi niat untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan keistimewaan, ya, perilaku keistimewaan, diistimewakan oleh pejabat, diistimewakan oleh pimpinan, itu hukumnya tidak boleh. Wal karamata inda sultan wa ghairihi. Ketika kita belajar hanya untuk mendapatkan keuntungan, hanya untuk mendapatkan kemuliaan dari orang, niatnya itu tidak dibolehkan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, kita harus betul-betul berhati-hati pada saat kita belajar, ya, pada saat anak-anak kita belajar, kasih tahu mereka bahwa niat yang benar adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh musannaf, yaitu mencari ridhonya Allah, kemudian untuk kebahagiaan akhirat, untuk tetapnya Islam, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mensyiarkan agama, ya, atau niat untuk syukur atas nikmatnya akal, nikmatnya sehat. Itu adalah niat-niat yang dibolehkan pada saat kita belajar, pada saat kita mempelajari ilmu. Dan karena mempelajari ilmu itu sifatnya tidak ada batas waktunya, maka itu berlaku buat kita dan berlaku buat anak-anak kita. Maka silakan oleh bapak-bapak, oleh kita sebagai orang tua untuk diarahkan, untuk dijelaskan kepada anak-anaknya pada saat mereka belajar. Maka inilah niat yang dibenarkan menurut agama. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita lanjutkan redaksi yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, law kana an-nasu kulluhum 'abidi la'taqtuhum wa tabarra'tu ala ulaihim. Qala ngendika sapa Muhammad bin Hasan rahimah, mugi ngawalase ing Muhammad bin Hasan sapa Allah taala, law kana lamun ana sapa annas manusia kulluhum ya sakabehane manusia iku abidi hamba-hamba kaula, la ataqtuhum mangka pasti merdeka akan sapa ingsun hum ing abidi, wa tabarra'tu lan bebasaken sapa ingsun an walaihim saking nguasani abidi. Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala berkata, seandainya manusia semuanya adalah jadi hamba-hambaku, maka aku akan merdekakan semuanya. Aku bebaskan dari menguasai mereka. Kenapa? Karena hal ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi beliau, bahwa beliau tergantung kepada manusia. Syekh Muhammad
bin Hasan enggak mau bahwa makhluk Allah menjadi hijab penghalang antara dirinya dengan Allah, sehingga beliau mengatakan seperti itu, andai mereka jadi hamba-hambaku semua, aku merdekakan semuanya dan aku melepaskan diri dari untuk mengatur mereka. Hal ini karena beliau tidak mau sekali lagi terhalang oleh makhluk ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Wa man utai wong wajada kang nemu sapa man ladzatal ilmi ing ladzat ilmu wal amala lan ing ngamalaken bihi kalan ilmu, qallama yarghabu mangka setitik demene sapa nas bima ing dalam perkara indan nasi kang tetap ing dalam sandingane manusia. Ketika seseorang sudah mendapatkan kelezatan ilmu, ketika seseorang sudah mampu mengamalkan ilmu-ilmunya, maka sedikit sekali orang tersebut menginginkan pada sesuatu yang ada pada manusia. Artinya seseorang yang selama ini masih tama, masih iri, masih hasud dengan apa yang ada pada manusia yang lain, itu artinya manusia tersebut belum menemukan kelezatan ilmu dan belum menemukan cara atau belum bisa mengamalkan ilmunya. Ansyada Syekhu al-Imam al-Ajallu al-Ustad Qawamuddin Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar al-Ansari imla'an imla' li Abi Hanifah takadwi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ran rupanya bentuk syair. Ansyadana asy-Syaikh al-Imam, kemudian kata musannif, seorang guru al-Imam yang agung al-Ustad Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Safar al-Ansari melakukan imla kepada diriku, li Abi Hanifata, milik Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sebuah syairan. Man talabal ilma lil ma'adi faza bipadlin minar rasyadi faya li khusrani talibihi li naili fadlin minal ibadi. Man utus sapa wonge talaba kang nyupri sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi kanggo tujuan nggon balik, faza mangka bogjo sapa man bipadliman kalan merkoleh bipadlin kalawan berperoleh keutamaan minar rasyadi saking hidayah tetapi saking petunjuk, faya li husrani talibihi mangkau kerugian wong kang nyuprih ilmu linaili fadlin karena merkoleh keutamaan minal ibadi saking pirang-pirang hamba. Sebuah syairan milik Abu Hanifah di sini menjelaskan bahwa barang siapa yang mencari ilmu karena tujuan untuk kepentingan hari akhir, karena tujuan untuk kepentingan hari pembalikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan keuntungan, maka dia akan mendapatkan hidayah dan kebenaran. Maka alangkah ruginya orang yang mencari ilmu karena tujuan ingin mendapatkan keutamaan dari hamba-hamba Allah. Sekali lagi ini mengingatkan kepada saudara-saudaraku, kepada kita semua, bahwa pada saat kita mencari ilmu, janganlah kita niatkan untuk mendapatkan keuntungan dari hamba-hamba Allah. Janganlah kita punya cita-cita bahwa ilmu yang kita dapatkan itu untuk mendapatkan apapun yang ada pada makhluk. Tetapi niatkanlah
untuk mendapatkan ridha Allah. Niatkanlah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Niatkanlah untuk mendapatkan keuntungan, terutama nanti pada saat kita sudah kembali ke akhirat. Betapa ruginya, sekali lagi, betapa ruginya orang-orang yang mencari ilmu tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan dari hamba. Karena keuntungan yang kita peroleh dari hamba, dari sesama manusia yang lain, itu bersifat sementara, dan tentu keuntungan itu sangat kecil artinya dibanding dengan keuntungan yang akan Allah berikan nanti pada saatnya kita di akhirat. Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidal haqqi wa izza'ad din la li nafsihi wa hawahu. Allahumma du Allah illa idza talaba angin dalam nyalika nyupri sapa wong ala jaha ing pangkat lil amri karena merintah bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahyilan larang anil munkari saking kemungkaran, wa tanfidil haqilan ngelulusaken kang hak, wa i'zazid dinilan mulyakan agama, la li nafsihi ora karena nafsune si wong, wala hawahu wa hawahu lan hawa nafsune wong. Di sini pengarang menjelaskan ketika seseorang mencari kedudukan dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk bisa meluluskan yang hak, membatalkan yang batil, untuk mengagungkan agama dan bukan karena nafsu dan hawa nafsu dirinya, maka itu hukumnya dibolehkan. Fayajuzu dzalika, fayajuzu mangkawenang apa dzalika talabul jah biqadri ma kalawan kadar perkara yukimu kang ngadegaken sapa wong bihi kelawan ja ani al amru ing marenta bil ma'rufi kelawan kebagusan, wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking kemungkaran. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita mencari sebuah pangkat jabatan, maka niatkanlah dengan pangkat dan jabatan itu kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, akan melaksanakan melindungi yang hak dan menghancurkan yang batil. Kalau tujuannya seperti itu, maka ketika seseorang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, maka hukumnya dibolehkan. Tapi sekedar kita bisa melaksanakan itu semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saudaraku kaum muslimin sebangsa dan setanah air, kita tahu banyak sekali di dunia ini orang-orang yang mengejar pangkat dan jabatan. Mereka ingin menjadi perwakilan, anggota perwakilan rakyat. Mereka ingin menjadi seorang yang memangku sebuah jabatan. Silakan, tetapi tolong niatkan bahwa mengejar itu semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk tanfidil haq wa izazid din, untuk meluluskan yang hak, membatalkan yang batal, dan meninggikan agama Allah. Sehingga nanti pada saat dia menjadi seorang pejabat, maka dia akan berkata, aku adalah pejabat, tetapi aku adalah seorang muslim. Nanti akan punya prinsip seperti itu. Kenapa saudaraku? Karena itu berbeda sekali. Ketika ada orang menjadi seorang pejabat, kemudian dia mengatakan, aku memang muslim, tapi aku adalah seorang pejabat. Maka ketika orang berprinsip seperti itu, yang dipentingkan adalah jabatannya. Tetapi saat kita kemudian menjadi seorang pejabat, dan dia berkata, aku memang seorang pejabat, tapi aku adalah seorang muslim, maka kepentingan Islam yang akan didahulukan. Pada saat ada sebuah keputusan yang bertabrakan antara kepentingan jabatannya, kepentingan yang menyangkut ada kepentingan diri dan golongannya, dan bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan agama, kemaslahatan umum, maka seorang pejabat itu akan mementingkan kepentingan agama, kepentingan kemaslahatan umum.
Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, memang itu tidak mudah ya. Ketika seseorang kemudian mengejar sebuah jabatan, lantas dia menduduki jabatan itu, sangat sulit untuk kemudian dia berprinsip, aku adalah memang seorang pejabat, tapi aku adalah seorang Islam. Artinya dia akan mementingkan kepentingan Islam, dan produk-produk dari keputusannya tidak ada satupun yang bisa melanggar dan bisa melecehkan agama Islam itu sendiri. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, wa yanbaghi li talibil ilmi ayatafakkara fi dhalika fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin kathirin fala yasrifannahu ila dunya al-hakiratil qalilah al-faniyati. Seorang pencari ilmu hendaknya dia berfikir tentang hal itu. Dia berfikir tentang kemanfaatan dari ilmu yang dia cari. Jangan sampai dia mencari ilmu, lantas kemudian ilmu yang dia cari merugikannya, merugikan umat Islam, merugikan yang lain. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai dia mencari ilmu malah justru sesuatu yang mulia tetapi berujung pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu adalah sebuah kemuliaan, sebuah pekerjaan yang sangat dan amat dimuliakan dalam agama. Tetapi kemudian ketika dia berniat ilmu itu untuk mencari dunia yang hina, dunia yang dianggap sepele ini, maka tindakan seperti itu justru menghilangkan kemuliaan daripada ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, pengarang di sini mengatakan wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik. Maka hendaknya seorang pencari ilmu berfikir tentang itu. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsirin, karena mereka belajar ilmu itu dengan kepayahan yang besar, dengan perjuangan yang amat berat untuk bisa menguasai ilmu. Maka fala yusrifannahu ila dunyal hakirati, maka jangan sampai ilmu itu digunakannya untuk mendapatkan dunia yang hina, hanya untuk tujuan mendapatkan dunia al-hakirati yang hina, al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang ruksak. Maka jika itu terjadi, alangkah tidak beruntungnya orang yang seperti itu. Alangkah menyesalnya nanti orang yang bertindak seperti itu. Syi'run iku siji syi'iran, hiya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adallu minadh dhalil tasummu bisihriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyiruna bila dalil. Sebuah siiran, hiya dunya aqallu minal qalil, dunia itu adalah sesuatu yang lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa ashikuha, dan orang yang menyenangi dunia, orang yang asyik, rindu dengan dunia, mereka dianggap adallu minadh dhalil, dianggap seseorang yang lebih hina dari sesuatu yang hina. Mereka buta, mereka tuli, tasummu bisihriha, mereka tuli dengan sihirnya dunia. Mereka buta
seolah-olah buta, membutakan kaum. Mereka akan bingung, mutahayyirun bila dalil. Mereka semua akan menjadi bingung tanpa adanya seorang petunjuk. Jadi saat seseorang menggilai dunia, saat seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dia adalah orang yang tuli, orang yang buta terhadap sihirnya dunia, orang yang bisa membutakan, menulikan manusia yang lainnya. Pasti mereka akan mengalami kebingungan tanpa petunjuk. Ingat saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, Nabi pernah berkata kepada dunia, Allah pernah berkata kepada dunia saat Allah menciptakan dunia, ya dunia, layanilah orang-orang yang tujuan hidupnya mengabdi kepada diriku, tapi jadikanlah orang-orang menjadi hambamu ketika ada orang tujuan hidupnya untuk mengabdi kepadamu. Kata Allah, wahai dunia, istakhlim man khadamani, jadikan atau layanilah orang-orang yang mengabdi kepada diriku. Ketika ada orang mengabdi kepada Allah, tujuan hidupnya adalah semata-mata karena liridha illahi ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah, baik dalam bekerja maupun dalam belajar atau dalam apapun yang dia lakukan, semuanya tujuannya adalah liridha illahi ta'ala. Maka orang seperti ini layani oleh kamu. Tapi wastakhlimi man khadamaka, jadikan seorang budakmu jika ada orang tujuannya adalah mengabdi kepada dirimu. Ketika ada orang hidupnya tujuannya adalah mengejar dirimu, hidupnya tidak lain hanya untukmu, yang ada dalam pikirannya hanya adalah dunia, 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 tidak ada yang lain, maka orang seperti itu jadikan budakmu. Ketika seseorang menjadi budaknya dunia, maka dia tidak akan melepaskan dirinya dari keungkungan dunia dan akan terus terlena dengan kemewahan dunia, lupa kepada sang pemilik dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi saudaraku, ketika kita kemudian hidupnya mengabdi kepada Allah, ya, maka dunia pun justru akan mengabdi kepada kita. Bukan kita yang mengajar dunia, tapi dunia nanti yang akan mengajar kita. Saat kita hidup ini tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kita belajar agama untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika ada orang niatnya seperti itu, maka dunia nanti akan mengejar dirinya. Itulah prinsip yang harus kita pegang. Saat kita belajar, kemudian saat kita menjadi seseorang, baik dalam sebuah kedudukan ataupun tidak, maka tujuan hidupnya adalah liridha illahi ta'ala, mengabdi kepada Allah untuk ridhonya. Maka dengan sendirinya dunia akan mengejar kepada kita. Jangan kejar dunia, apalagi dengan cara melupakan kewajiban kita kepada Allah, karena justru nanti kita akan diperbudak dengan dunia itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, musannif melanjutkan keterangannya dengan wayam bagi li ahli ilmi alla yudhilla nafsahu bil matma fi ghairi matmain wa yataharraza amma fihi mudhillatul ilmi wa ahlihi. Wayam bagi lan sapatu teli ilmi li ahli ilmi, kedua ahli ilmu, apa ayudhilla yen ngahina akan sapa ahlul ilmi nafsahu ing awak dheweke ahlul ilmi bil matma'i kelawan gon toma, gon kumecer toma pi ghairi matmain dalam selain perkara kang
den tomai wa yataharra jalan yen ngaraksa sapa ahlul ilmi fihi amma saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem mudhillatul ilmi utawi kahinaan ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, seharusnya lagi kepada seorang ahli ilmu untuk tidak merendahkan dirinya dengan menginginkan sesuatu yang tidak pantas untuk diinginkan, seperti soal dunia, soal jabatan, soal kedudukan, atau soal-soal kemewahan duniawi ini. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita ingini, tidak boleh kita rakusi. Dan hendaknya ahli ilmu itu menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Seseorang yang berilmu hendaknya ingat akan hal ini, sehingga apa? Tindakannya, ucapannya, gagasannya semuanya mencerminkan keagungan ilmu itu sendiri. Jangan justru kontradiksi. Dia mengaku seorang ahli ilmu, tetapi ucapan-ucapannya Masya Allah tidak menggambarkan seorang ahli ilmu. Tindakan ucapannya justru merendahkan ilmu dan ahli ilmu itu sendiri. Masa seseorang yang ahli ilmu, masa seseorang yang katanya al-alim, al-allamah, tapi apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya lebih rendah dari orang-orang yang bodoh sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal itu, sebagaimana anjuran dari pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini, bahwa orang yang berilmu itu harus menjaga dari sesuatu yang mampu, yang bisa merendahkan ilmu dan ahli ilmu. Wa yakunat mutawadian, lan yen ta'ana apa ahli ilmu iku mutawadian wong kang rendah hati. Jadi justru sebaliknya, seseorang yang berilmu harus bersikap tawaddu, harus bersikap rendah hati. Orang yang berilmu harus tahu mana ucapan orang yang berilmu, mana ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang berilmu. Orang ilmu harus tahu, harus bisa membedakan mana tindakan yang boleh dilakukan ahli ilmu dan mana tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh ahli ilmu. Bertawaduklah seseorang yang berilmu, karena orang yang tawadu itu adalah orang yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang-orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaddu utai tawaddu iku baina takabburi dalam antarane takabbur wal madillati lan kang ngahinaaken. Jadi sikap tawadhu itu adalah di antara perasaan takabur, merasa lebih dengan tindakan menghinakan diri. Jadi tawadhu itu berada di tengah-tengahnya. Wal ifatu kadzalika, wal ifatu tawi ifah iku kadzalika kaiki tawadhu. Yu'rafu dikawrihi apa dzalika mongkon-mongkon kabeh fi kitabil akhlaqin dalam kitab akhlak. Hal itu semua bisa diketahui dengan di dalam kitab-kitab akhlak yang panjang dan besar ya. Banyak ditemukan di dalam kitab-kitab akhlak tentang sifat-sifat yang mulia, akhlakul karimah maupun akhlakul dzamimah. Kemudian
Ansyada Syekhul Imam, guru al-Imam al-Ajallu yang agung, al-Ustadu kang jadi ustad. Ansyada ngalaguaken sapa Syekh al-Imam al-Ajallu al-Ustad ruknul Islami kang jadi tihangnya Islam, al-ma'rufu kang dikenal bil adibi kalawan Syekh al-Adib tukang ngajar adab, al-Mukhtar kang dipilih, syi'ran ing syi'ran li nafsihi kedua wak dewek Syekh. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajabu man huwa jahilun fi halihi ahuwa sa'idu am syaqiyyu am kaifa yakhtimu umrahu aw ruhahu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqiyun. Kemudian sebuah syairan yang dilakukan oleh Syekh al-Imam al-Ajul al-Ustad Ruknul Islam al-Ma'ruf dengan Syekh al-Adib al-Mukhtar. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya sifat tawadu rendah hati itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan sifat tawadu inilah orang-orang yang bertakwa akan mencapai derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi ajabu man huwa jahilun, di antara sesuatu keanehan adalah anehnya orang yang bodoh, yang tidak tahu fi halihi ahwa sa'idu syaqiyu, yang tidak mengetahui apakah dia orang yang bahagia atau orang yang celaka. Am kaifa yakhtimu umrahu, ataukah orang yang bertanya-tanya bagaimana dia akan mengakhiri umurnya atau ruhnya pada hari nanti kematian, apakah dia termasuk orang yang mutasafil, orang yang rendah atau orang yang tinggi derajatnya. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabha wattaqi. Wal kibriya'u lan sifat takabbur li rabbina kedua pangeran kita, sifatun iku jadi sifat bihi kalam Rabb, makhsusatun kang den khususaken patajannabannahu maka ngaduhaken temen sapa sirah ing sifat kibriya wa taqilan wadi sapa sirah. Jadi intinya kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, marilah kita menjadi orang-orang yang tawaddu, orang-orang yang rendah hati. Buang perasaan takabur, buang perasaan bahwa diri paling pintar, buang perasaan bahwa diri paling benar, buang perasaan bahwa diri adalah yang paling menguasai, buang perasaan bahwa diri ini adalah orang yang berilmu tinggi, buang perasaan bahwa diri ini adalah orang yang banyak pengikutnya. Buang itu semua, apalagi sifat takabur. Jangan sampai sifat takabur yang merupakan sifat Allah yang khusus dan hanya boleh dimiliki oleh sifat Allah kemudian kita miliki, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki sifat takabur itu sama dengan dia menyaingi Allah. Maka orang yang memiliki sifat takabur adalah orang yang ditolak dari pintu rahmatnya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, dengan bersifat rendah hati, maka insya Allah kita akan menjadi dekat dengan Allah. Dengan sifat rendah hati, kita akan terbuka untuk menerima masukan, untuk menerima kritikan, untuk menerima kebaikan dari orang lain. Berbeda saat kita memiliki sifat takabur, maka semua masukan, semua kritikan akan dianggap sebuah penghujatan, akan dianggap sesuatu yang pendapat orang yang tidak menyenangi. Padahal apa? Padahal tidak.
Tidak semua masukan itu menggambarkan ketidaksenangan orang yang memberi masukan. Justru banyak orang yang memberi masukan kepada kita karena cinta kepada kita, karena sayang kepada kita. Karena jangan sampai kita ini celaka dengan ucapan dan perbuatan kita. Maka banyak orang yang memberikan masukan-masukan pada kita. Tapi saat kemudian hati kita dipenuhi dengan sifat takabur, maka rasa sayang, rasa cinta kita kepada kita ya, kepada orang tersebut akan dianggap sesuatu yang justru menentangnya, dan itu sangat berbahaya sekali. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, selanjutnya kemudian Syekh Az-Zarnuji mengatakan, qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li ashabihi, qala ngandika sapa Abu Hanifah rahimah mugi ngawlasi ing Abu Hanifah sapa Allah li ashabihi kedua pirang-pirang sahabat Abu Hanifah, azimu amaimakum wa wassa'u akmamakum. Kata Abu Hanifah, azimu a'mamakum, maka besarkanlah sorban kalian, wa wassi'u, dan luaskanlah akmamakum, lengan baju kalian. Ini Abu Hanifah itu tujuannya adalah supaya kita tidak berlaku sombong, supaya kita tidak berlaku besar hati, besar kepala, supaya kita terhindar dari yang namanya kibria, yaitu sifat takabur. Supaya terhindar dari itu semua, maka apapun yang menunjukkan akan hal itu, seperti pakaian-pakaian kita pun jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang justru menunjukkan sifat sombongnya orang dengan pakaian tersebut. Kemudian Syekh atau Abu Hanifah Syekh Az-Zarnuji pengarang kitab Ta'lim ini melanjutkan kajiannya tentang niat dari orang-orang yang mempelajari ilmu, talibul ilmi ini. Wa yambaghi lan sapatu li talibil ilmi, kedua wong kang nyupri ilmu apa ayyuhsila yang tengah hasilkan sapa talibul ilmi kitabal wasiat ing kitab wasiat, allati katabaha kang nulis ha ing kitab wasiat sapa Abu Hanifah li Yusuf kadu Syekh Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'in, dalam nalikane kembali ila ahlihi maring ahlina Syekh Yusuf. Yajiduhu man yatlubuhu, yajidu bakal nemuhu ing kitab sapa man wong yatlubuhu kang nyupri sapa man hu ing kitab. Jadi kemudian kepada seorang pencari ilmu, kepada orang-orang yang mencari ilmu, hendaknya mampu atau hendaknya memiliki atau mencari kitab wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada muridnya itu Imam Yusuf bin Khalid As-Simti ketika pulang ke kampungnya, ke ahlinya, ke keluarganya. Maka orang yang bersungguh-sungguh mencari kitab wasiat ini insyaallah akan menemukannya, akan mendapatkannya. Wa kana ustaduna Syekh Al-Imam Burhanul A'immah ala Ibni Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amarani bi kitabatihi indar ruju' ila baladi. Kemudian ustadku atau guruku yaitu Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Syekh Ali bin Abi Bakar qaddasallahu, semoga Allah mensucikannya, ruhau kepada ruhnya yang mulia,
memerintahkan kepada diriku untuk menuliskan kitab tersebut saat pulang ke negeriku. Ila baladi wa katabtu dan aku menuliskan kitab wasiat tersebut. Wala budda lil mudarris wal mubti fi muamalatin nas minhu, maka mestilah bagi seorang mudarris, seorang guru dan seorang mufti untuk bergaul dengan manusia dengan keterangan-keterangan yang diambil dari kitab wasiat tersebut. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kembali menjadi sebuah kesimpulan bagi saya pada kesempatan kali ini adalah pada saat kita belajar mencari ilmu, maka unsur yang paling penting adalah niat. Bagaimanakah niatnya? Karena niat itulah yang menentukan ibadah atau tidak. Sebuah ibadah bisa dibedakan dengan yang bukan ibadah itu dari niat. Kemudian sekali lagi, ibadah satu dengan ibadah yang lain bisa dibedakan itu dari niat. Dan pada saat seseorang salah niatnya, maka apapun yang dia lakukan bukan saja ditulis sebuah ibadah, tetapi justru sebaliknya dia akan melakukan sesuatu yang dianggap percuma karena tidak berpahala, artinya dianggap tidak beribadah. Banyak masalah-masalah duniawi berubah menjadi masalah-masalah akhirat karena baiknya niat. Tetapi sebaliknya, banyak sekali orang yang melakukan amal-amal akhirat tetapi sama sekali tidak memiliki pahala karena buruknya niat, karena salah niat. Dan pada saat kemudian kita di dalam hidup ini diberikan beberapa pilihan, seperti kita keinginan untuk mendapatkan dan menduduki sebuah jabatan, maka intinya silakan kita mengejar sebuah jabatan, sebuah kedudukan, asal niat pada saat kita mengejar dan mendapatkan kedudukan itu adalah benar. Yang dimaksud niat yang benar adalah niat untuk mencari ridha Allah, niat untuk memuliakan agama Allah, niat untuk melindungi agama Allah, niat untuk membesarkan dan mensyiarkan agama Allah. Itu yang benar, dan kalau itu bisa dilakukan, maka apa yang kita lakukan, baik menjadi seorang pejabat atau bukan, sangat berpahala. Artinya banyak pahala yang akan kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pengajian Ta'limul Muta'allim bagian atau season yang ketiga ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf barangkali ada kesalahan pasti dari kami, dari kebodohan kami. Adapun kebenaran itu hanya milik Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.